Yo, untuk kalian yang belum menemukan pasangan di tahun 2026 ini, sebaiknya Anda keluar dari rumah dan mencari pekerjaan dan mencari jodoh secepatnya. Ya, untuk kita ketahui ya, suasana di luar sana ya, di luar rumah Anda ya, para hikikomori seperti saya, ini sebenarnya adalah kata-kata untuk diri sendiri dan juga untuk para bakaya lone wolf di luar sana. Segera kalian keluar dari rumah dan mengisi aktivitas ya sehari-hari dan memaknai hidup Anda karena apa? Karena, bapak-bapak tantrum ya Donald Trump dan para sekutunya telah bergerak. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Dan mengakibatkan kekacauan di bumi ini ya, setidaknya untuk di Timur Tengah untuk sekarang ya. Nah, kenapa? Mungkin kalian itu, agak sedikit skeptis karena di berita-berita itu kan membahasnya soal Iran dan Timur Tengah. Kan kita itu tidak terdampak secara langsung, kita kan nggak dirudal, buat apa kita khawatir gitu kan ya. Tapi nih laporan yang terkini di berita terkini katanya Iran telah menembak, perahu ya yang mengantar minyak kalau nggak salah ya, di, Teluk Hormuz. Itu tuh di lepas pantai ya deket-deket, Iran. Ini yang harus dikhawatirkan untuk kita ya, bagi kita semua karena Indonesia itu terkenal akan pengimpor minyak terbesar ya di Asia Tenggara ya, yang pertama. Karena kita itu produksi minyak bumi di dalam negerinya itu tidak sebesar pemakaiannya, Bung. Jadi di Pulau Jawa aja itu kan pemakaiannya itu banyak ya, apalagi sekarang, waktu mau di musim Ramadan ini pada mudik dan jalan-jalan, kerja, pengantaran distribusi makanan, semuanya pakai minyak ya. Meskipun sudah ditemukan mesin, listrik ya, udah lama sebenarnya mesin listrik ditemukan dan baru-baru ini sudah efektivitas, kendaraan listrik itu udah, lumayan lah ya, udah masuk ke tahap yang bisa digunakan secara luas. Namun untuk distribusi barang dan, ya barang makanan dan segala macam, kebutuhan kita sehari-hari, kita itu masih butuh dianterin pakai truk-truk ya. Apalagi kalau misalkan kendaraan-kendaraan umum yang bisa memuat banyak penumpang gitu ya, passenger, itu tuh kan dibutuhkan biasanya ya berbahan bakar solar. Karena mereka itu memakai mesin diesel. Misalkan kayak perahu biasanya itu, yang perahu-perahu kecil dan medium itu biasanya kan pakai solar ya, nggak akan mungkin pakai batu bara ya, emangnya masih zaman VOC gitu ya, enggak. Kita itu udah, pakai mesin-mesin yang digerakkan oleh diesel. Nah, dan untuk bus-bus ya, bus-bus telolet dan bus-bus malam itu biasanya sekarang itu ya, mayoritas itu pakai solar juga bahan bakarnya atau bermesin diesel. Kan itu perangnya di Iran gitu ya, kenapa, kita harus khawatir? Nah, Iran itu secara resmi dan terbuka mereka itu mengisyaratkan atau ya memberitakan atau menghimbau tidak melewati selat atau perbatasan mereka gitu ya, atau perairan mereka. Ya itu tuh adalah di Teluk Hormuz kalau nggak salah namanya. Dan, kalau ada yang nekat untuk memasuki tanpa izin atau kayak gimana saya nggak tahu, kayak kurang jelas ya di berita-berita juga apakah ini tuh semua atau hanya untuk yang berbendera barat saja atau terindikasi ada hubungannya dengan barat yang bakalan ditembak ya. Soalnya ini udah kejadian ada penembakan kapal di Teluk Hormuz oleh Iran ya, di misil atau ditembak langsung pakai, cannon ya. Kapal-kapal tanker pengangkut minyak semuanya ngelewatin Teluk Hormuz. Kalau dari Timur Tengah, kita itu kan impor itu biasanya kalau nggak dari Arab Saudi, itu dari Singapura. Ini kan aneh ya.
Padahal, Singapura itu lebih kecil dari Jawa Barat, tapi ternyata bisa memproduksi minyak dan kita banyak impor dari Singapura dan Malaysia ya. Ada juga yang dari di antaranya Arab Saudi dan yang lain-lainnya. Kalau di situ terjadi ketidakstabilan dalam tanda kutip ya, ketidakstabilan, bakalan terjadi mungkin kenaikan harga minyak nih, ini yang harus diantisipasi ya. Dan semua nanti bakalan makin mahal. Nah, kenapa barang makin mahal? Kan cuman minyak yang nggak bisa lewatnya gitu kan ya. Nah, itu Anda itu harus update. Kan ya balik lagi, minyak itu yang menggerakkan mesin-mesin diesel yang ngangkut, bahan-bahan makanan ini. Nah, kalau mesin dieselnya nggak jalan, nggak bisa diantar distribusi, bakalan tersendat nih ya. Meskipun jalan-jalan di Jawa Barat sudah bagus ya oleh, Kang Deddy Mulyadi, namun kalau misalkan bensinnya mahal, solarnya mahal gitu, gimana nantinya? Nah, tapi kita juga ada sedikit harapan. Kenapa? Karena solar kita bakalan dioplos ya, nanti jadi B10 atau B berapa itu ya. Nah, itu tuh dioplos dengan, sawit. Gitu ya, atau biodiesel. Nah, biodiesel ini udah digunakan ya di Indonesia dan digunakan secara luas, tapi masih banyak juga yang ragu dengan kualitasnya gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa jadi, eee, solusi untuk mengatasi krisis yang akan datang ini. Nah, semoga aja nggak jadi krisis ya. Jadi kita itu masih menikmati, beras yang murah dan bahan makan, pangan yang masih terjangkau harganya, apalagi di bulan, Ramadan ini biasanya di tren beberapa tahun terakhir biasanya ya, bukan tren beberapa tahun terakhir lagi, ini mah udah mentahun-tahun, berabad-abad mungkin ya, harga bahan pangan bakalan melonjak. Kalau misalkan diperparah lagi dengan adanya kelangkaan minyak bumi, nah itu yang harus kita perhatikan. Nih, kenapa sih saya tadi harus menghimbau bahwa, jomblo-jomblo harus keluar dari rumah dan, segera mencari pasangan? Ya karena nanti di kedepannya ini tuh kan diawali dari Venezuela ya, bapak-bapak tantrum ini atau kakek-kakek tantrum ini bukan sekarang aja ya, berulah itu dengan menjatuhkan bom di Iran dan menewaskan pemimpinnya ya, Pak Khomeini. Pertamanya itu kan udah di Venezuela, jadi kalian itu bacalah di, internet dan tonton videonya di YouTube banyak, tentang presiden Venezuela yang diculik. Udah itu kemarin juga ngebantuin, pemerintahan Meksiko, meskipun itu agak positif ya ngebantuin pemerintahan Meksiko untuk ngeberantas kartel narkoboy gitu ya. Sekarang di Timur Tengah ya, di Iran. Dia itu mencoba membuka teater perang baru di Timur Tengah. Nah, ini yang tadinya di Amerika Selatan, di benua Amerika Selatan, udah itu berpindah sedikit ke Amerika Utara, di perbatasan ya, di, Meksiko, dan sekarang, bapak-bapak tantrum ini, kakek-kakek tantrum ini berulah di Timur Tengah. Nah, nanti di mana lagi yang bakalan terjadi teater ulahnya Bapak Donald Trump ini ya? Soalnya ini levelnya terus menaik ya. Yang tadinya levelnya agak-agak, negara-negara yang kurang dengan militernya kayak Venezuela, udah itu ngegoda nyenggol-nyenggol Kuba, udah itu ngebantuin, pemerintahannya Meksiko. Nah, sekarang yang di level-level medium ya kelihatannya, Iran ini karena ya meskipun dia punya drone-drone kamikaze dan, banyak juga misil-misilnya, namun kita tidak bisa melupakan juga bahwa Iran juga kekuatan udaranya kurang ya, dan kekuatan lautnya juga mengandalkan kesporadisan bot-bot kapal-kapal kecil rudal gitu. Karena mereka ini kayaknya kecanduan rudal nih, padahal bukan termasuk, negara-negara Soviet ya waktu dulunya yang ada doktrin rudal gitu ya, doktrin roket.
Sie schreien nach neuen Raketen. Hört, ja hört ihr es nicht? Nuyin Rakiten gitu. Jadi, di situ ya masih medium. Nah, apalagi mungkin nanti naik eskalasinya ke proksinya nanti Amerika mungkin ya, di Taiwan mungkin, bukan juga di Taiwan dan ya di selain bapak-bapak tantrum ini juga ada juga perang di Pakistan dan Afghanistan nih, yang sebenarnya ini tuh satu timeline ya, perudalan itu atau pengeboman itu dan kuda atau perang di antara Afghanistan, dan Pakistan. Di kasus ini adalah pemerintahan Pakistan dan pemerintahannya Taliban di Afghanistan. Nah, jadi, perang itu sekarang udah ada di mana-mana, jadi bagi kalian yang menunggu, war coming home ya, ini mungkin kalian, cita-cita kalian bakalan terwujud, bakalan ngelihat ya amit-amit ya ngelihat perang dunia secara real time gitu di depan rumah kalian jangan ya, saya mau baru juga pindah ini masa sih gitu. Tapi ya semoga saja dunia ini makin ya jadi makin lagi stabil lagi ya, jangan ada perang-perang lah kalau bisa mah ya. Tungguin saya tuaan dikit lah, tuaan lah sampai tua gitu menikmati hari-hari hidup saya yang tenang gitu. Ya mungkin segitu aja dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ya kembali lagi bersama saya nanti di video-video selanjutnya di Madau Channel dan bye.